Ya disumpeti toh, Pak. KB mau dianjurkan sama pemerintah anak cukup 2 saja kok. KB istrinya berarti Ya sekarang. jelas, enggak KB ya mau nak mana, Pak. Uangmu banyak kalau kamu enggak sehat percuma. Apalagi kalau sudah sehat uangnya banyak. Oh, malah mantap. Memang sampai dulu pernah menjelajah kiri kanan. Aslinya penjelajah saya kalau masih muda itu. Sampai di mana? Keliling. Makanya begitu saya tua punya istri berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat, konco-konco. Jadi sahabat Info Desa, sekarang di sini kurang lebih jam 9 kalau tidak salah ya lur ya. Saya berada di kebunnya Pak Abdul Yusuf ya, melihat kekompakan keluarga ini panen kangkung teman-teman. Jadi kita lanjutkan obrolannya yang kemarin dengan Pak Abdul Yusuf ya, tentang pokoknya kisah hidupnya orangnya teman-teman. Bagaimana keseruannya, ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Jadi sahabat Info Desa ya, seperti ini. Saya datangnya terlambat karena sudah selesai panen ya. Jadi hari ini panen kangkungnya Mas Aep ya. Untuk update harga 5.004, ada yang 5.003. Nah, untuk hari ini panen 500 ikat ya sahabat Info Desa. Nah ini yang kemarin nih lur ini. Tidak terjadi pertempuran tuh Mbak? Pulang setelah di rumah. Pulang di rumah? Iya. Ya siapa tahu berarti awakmu dhisik ngene yo ngono. Pak ora takok lho, berarti dhisik awakmu urung diputus pacarmu, kok gak takok ngono. Ndak. Terus iki bayamnya sapa? Bayamnya sampean? Nah, untuk bayam berapa? Alah, belum kan terakhir jemput juga. Enggak maksudnya hargane. Wah, 2.000 ya lur ya, bayam 2.000 harganya. Apa kuwi? Jadi ini ada orang tuanya, kepala suku, sing kentole gede-gede lur ya. Ya, kita lihat teman-teman, kita lihat. Ini kekompakan suami istri ini. ya foto Pak kompak kok. Terus ini yang bawa bayamnya siapa? Ya itu. Tetap ini Maekela. Iya. Nah seperti ini ya sahabat Info Desa, ini ngikatnya ini seperti ini. Gulungnya. Kalau orang nggak tahu kok dikira depres ini Pak. Iki juga sama seperti itu anunya. Iya. Maksudnya jumlahnya? Enggak, sakat itu Pak. Oh pantes ID cilik. Keimbangan dok ngarep. Depan. Dul. Iki mah ngantuk kan tak takoki. Eling pora tanggal lahirnya istrinya. Sopo? Ayo, awakmu eling to ora? Gak eling belas. Berarti piye kok katanya bilang cinta kok ndak ingat tanggal lahirnya? Gak eling. Serane teni Joko nyuwun ku Pak mbur ekonomi. Bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Ya iya, sudah ndak ingat sekarang. Berarti ndak ada romantisnya. Ya, sepenting bahagia ngono lho, Pak romantis. Bagaimana mau bahagia? Nah, ndak pernah romantis. Ya buktinya ya wis gak pernah romantis penting bahagia. Sepenting bahagia ngono lho, Pak. Se urung mari le dangkat. Memang kata onjing kok mana masak. Ini toh. Jangan ngebuk. Tengok-tengok Pak saiki. Tugas selesai. Jadi sudah selesai ya, sahabat Info Desa sudah mau pulang. Selesai.
Sekarang kita tanya ini Pak April Yusufnya ini. Sekali lagi podcast yang ambiar ini. Gak lanjut. Kok sampai ndak ingat? Nah, ndak pernah tanya tanggal istrinya dulu, tanggal lahirnya istrinya. Serah ndak urus yang begitu-begituan. Tuh, kok iso gitu. Oh, umurnya istrinya sampean sekarang berapa? Umur saya. Istrinya. Ya gak roh itu. Ya Allah. Kelahiran 87 dia. Nah, hitung sampai sekarang berapa? Kelahiran 87 dia. Saya 82. Nah, selisih 5 tahun pokoknya sama saya. Selisih 5 tahun. Ya, jadi ingat saja tidak teman-teman. Tadi sama seperti Mas Anto ndak ingat juga. Ndak ingat, pokoknya ingatnya sementing iku. Biasa kalau di TV-TV itu kan kalau istrinya ulang tahun, dirayakan. Ndak urus ulang tahun. Ya, ndak ngopeni saya itu yang begitu-begituan. Kok iso gitu? Bagaimana mau dikatakan cinta kalau ndak pernah ngurusin? Definisi cinta gue biasa gini, definisi cinta. Definisi cinta itu, Pak. Lah kan nah, romantis kan niku. Nah cinta kan memang harus romantis. Sudah tua ya romantisan, Pak. Yang penting itu bahagia. Nah, intinya yang penting bahagia. Anaknya juga ndak ingat ulang tahunnya. Mamanya yang ingat kalau saya. Saya tuh ndak ingat ulang tahunnya anak apa itu ndak ingat. Yang penting mamanya ingat ya sudah. Begitu saja. Tapi ada guna-gunanya tuh Pak ulang tahun itu. Oh iya begitu. Iya, yo kan ini bukan masalah dirayakan atau tidak dirayakan. Iya. Tapi paling tidak kan ingat tanggal lahir istrinya. Enggak ingat. Yang ingat ya bapaknya sana sama mamanya mungkin yang ingat. Kalau saya enggak ingat. Iki piye bojone? Kamu pulang sama saya nah sebentar. Sopo? Mamanya. Jadi sahabat tidur info desa sudah mau pulang ini. Sudah jam berapa sekarang, Pak? Paling jam 09.00. Nah, iya. Jam 9 baru ke ladang, sudah dapat toh. Diselesaikan dulu toh ini 20 kurang 15 menit lagi nih ngobrol-ngobrolnya ini. Ya ngobrol-ngobrol pertanyaan tentang apa begitu. Lah ya tadi sudah pertanyaan mau ini supaya kita korek-korek dulu. Nggak seru kalau kisah pertanyaannya yang mengenai tanggal lahir itu enggak seru ceritanya. Loh, kok enggak seru justru ini. Saya ini ingin melihat suaminya ini orang-orang tani ini sebenarnya masih memperhatikan hal-hal seperti itu atau tidak. Wes gak belas, ndak sekarang. Kalau orang kayak kita ini ndak perlu ingat. Berarti ndak penting ingat-ingat itu. Ndak penting. Mbak, orang penting jadi, Mbak. Ingat-ingat begitu ya ndak ada gunanya. Pokoknya ingatnya itu hanya kerja dan cari uang. Allah, itu ada yang atur sendiri nanti kok. Belajar nanti kalau ada mati di maesannya dicatat semua sama orang itu pasti tahu. Bagaimana mau tahu kalau suaminya tidak tahu? Ada awurah itu. Terus kita ini kan orang tani. Nah, keinginannya sampean untuk anak-anaknya sampean. Keinginan saya. Iya. Ya, pengennya seperti apa anaknya sampean? Anak-anak jadi itu, apa? Nah, ya, kalau bisa ya kalau bisa nih jadi pegawai kalau bisa. Begitu. Iya. Berarti siap nguliahkan juga begitu. Kapan anaknya mau ya diusahakan. Saya usahakan. Tergantung anaknya. Anaknya minta kuliah saya kuliahkan. Kalau anaknya mau sudah tamat sekolah minta kawin ya saya kawinkan. Nah, kita sebagai orang tua itu kan tinggal ikut anak. Oh begitu. Kan begitu. Kalau sejarahnya di sini tuh enggak ada orang kaya orang miskin mampu kalau kuliahkan anaknya pasti akan mampu. Insya Allah. Insya Allah mampu semua. Tapi rata-rata mampu kok Pak. Biar orang enggak punya. Kalau hanya sekedar menguliahkan. Menguliahkan tuh ya. Nah, bisa. Berarti ada keinginannya sampean ke sana. Iya. Keinginan saya satu jadi guru, satu jadi polisi begitu kalau keinginan saya. Oh ngono. Iya. Jadi anaknya sekarang kan 2. 2. Nggak ada rencana nambah? Nggak. Karena beban berat jadi orang tua Pak kalau jadi anak terlalu banyak itu. Terus caranya kok bisa ndak nambah itu bagaimana supaya agar cukup tidak nambah? 2 saja. Yang penting anak itu hidupnya bahagia. Iya ngerti cukup 2. Aku tak kok carane. Carane piye? Kok 2 ya? Ya disumpeti toh Pak. KB mau dianjurkan sama pemerintah anak cukup 2 saja kok. KB istrinya berarti sekarang. Ya jelas, ndak KB ya mau nak mana Pak.
Nah iya toh. Nah kalau ndak kabeh ya mlarah banyak anak. Anak ndak kopen. Anak itu kalau 2 sudah jelas dibelikan calon tempat tinggalnya dia. Tanggal lahir anak juga ndak ingat? Gak ingat. Mamanya yang ingat, kalau saya ndak ingat belas yang begitu-begituan. Nah gawe ling. Gawe ini itu sering-sering bikin jadi ndak ingat juga. Ndak tahu mana yang pas jadinya yang ndak tahu. Pokoknya teman-teman ini konten paling ambiar ini. Iya toh ya. Iya, kan kenapa kita mau tutup-tutupi? Lah lapor toh. Kita itu bicara apa adanya. Saya tanya tanggal lahir, tanya bagaimana caranya, kan supaya aku yang nginuti. Nah, itu harus ketawa-ketawa. Ya, bang harus bahagia. Nih bahagia kan enak. Tetap bersyukur ya. Bersyukur. Loh, kita harus bersyukur terus Pak, dikasih kesehatan itu sudah syukurnya Pol, alhamdulillah. Modal utama itu sehat. Iya toh? Iya. Modal utama itu orang hidup itu sehat. Kapan ndak sehat? Oh, ndak bahagia orang biar banyak uang. Ya apa gunanya? Nah, apa gunanya? Uangmu banyak kalau kamu ndak sehat percuma. Apalagi kalau sudah sehat uangnya banyak. Oh, malah mantap. Mantap. Lah terus uang banyak itu dipakai apa? Namanya uang banyak kebutuhannya macam-macam Pak, namanya orang hidup. Nah, ada saja yang mau digagas, yang mau dibeli. Sampean sekarang yang dipinginin apa? Yang pengen apa sekarang? Pengennya dulu mau bikinkan rumah saya punya anak dulu. Oh gitu. Iya, malah ini masih berjuang. Di sebelah mana? Nah, itu depan rumah. Oh tanah yang depan itu, yang rumbuk wi. Iya itu rencananya Pak. Jadi rencana itu, tidak pengen beli mobil gitu. Enggak, belum berpikir sampai situ. Belum berpikir. Belum. Jadi pikiran yang cita-cita sekarang pengen bikinkan rumah anak. Iya. Sementara ini kumpul-kumpul ini Pak. Iya, yang satu kan sudah besar itu. Kalau ada jodohnya ya. Suatu saat ada jodohnya. Cepat kan menikah itu. Ya. Kalau sudah ada papan panggon, kalau orang Jawa bilang tempat tinggal itu sudah enak. Berarti kita jadi orang tua itu sudah berhasil bikinkan tempat anak. Ngono lho Pak. Kemarin waktu habis saya wawancarai sampai rumah enggak ditanya-tanya istrinya. Enggak belas kok. Untuk apa ditanya itu? Tanya-tanya. Lalu. Oh ngono. Iya. Sudah masa lalu itu sudah terlewati sendiri-sendiri masing-masing. Jadi enak kalau kita ngobrol ambiar dengan Pak Abdul Yusuf ini, supaya sahabat info desa juga ada ketawa-ketawanya. Ya, tidak tegang terus. Sedih terus. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya itu saya usulkan, saya tanyakan itu yang mengandung ada ketawanya. Iya harus begitu. Makanya aku tak takoki mangku tanggal lahir bojomu wae kok ora eling. Gak eling ya ora ngerti, enggak tahu saya. Yang tahu itu bapaknya dan mamanya sana, kalau saya enggak. Oh iya. Sopo kae? Ah, Marsumilami. Marsupilami ki sapa ka? Ya langganan sayur. Lah ya sapa wong ndi? Orang mana? Lamanya. Lamanya. Tapi orang Jawa. Ngomong Lombok. Rondo. Enggak nduk. Oh. Cuma kan sendirian terus kesini, makanya dipanggil janda itu. Oh ngono. Kalau orang kerja sendiri perempuan terus ya Pak, enggak janda saja kan dia bilang. Laki-lakinya di mana? Gunanya apa punya laki-laki dia mau tanggungan sendiri. Itu ya dimatikan saja suaminya. Berarti besok masih mau panen lagi? Oh masih. Halo bosku. Bosku sudah datang ya bosku. Jadi ini ada yang ambil sayur ya. Ini yang bawa sayurnya teman-teman. Motornya dipirekno. Motornya puter. Pada saya go. Lanjut apa lagi? Lanjut. Minta ditanya apa? Saya tuh siap menjawab pertanyaannya bagaimana? Coba toh pertanyaan yang berbobot yang seperti apa? Ya enggak tahu, pokoknya saya punya jawabannya semua. Bapak tanya apa saya jawab. Nah, masalahnya kan aku agak bingung-bingung.
Kita mau nanya begini katanya, nah kok ngono tuh pada kurang berbobot. Nah, contohnya. Ya nak kok ya apa-apa begitulah. Lah yang sudah saya tanyakan terus lu selama ini. Tanyakan tentang kehidupan tentang ke Wes. bagaimana Rumus kehidupan. Rumus kehidupan supaya bahagia. rumus kehidupan supaya bahagia itu ya kalau orang tani sama pegawai negeri itu tidak bisa disamakan, Pak. Rumusnya itu masing-masing. Iya. Kalau orang tani supaya bahagia. Kalau orang tani itu kalau ingin bahagia itu ya harus kita berjuang betul-betul. Berjuang mencari apa istilahnya ekonomi yang mantap betul-betul supaya anak istrinya itu bahagia. Begitu. Oh, kebahagiaan itu harus ditutup. Kalau zaman sekarang ya. Iya. Kebahagiaan itu ditopang dengan adanya uang. Harus. Tidak Kalau- bisa tidak. Tidak bisa tidak kalau zaman sekarang. Harus uang. Harus uang yang menentukan orang bahagia sama tidaknya itu. Kok iso? Memang sudah tradisinya uang Lah, itu. banyak uang kalau geger terus. Lah itu namanya salah programnya orangnya. Tapi tidak ada sejarahnya, Pak. Kalau orang Biasanya kalau orang banyak uang kan tingkahnya itu semakin aneh-aneh. Tuh. itu kan berarti itu terlalu banyak pola orangnya. Kadang kalau sudah punya uang itu langsung sudah budal nong kafe. Oh, itu enggak pernah nakal mudanya, Pak. Oh ngono. Iya, enggak pernah. Berarti nakal muda harus nakal dulu. Iya. Setelah tua, Wah. biar banyak uang ndak akan nakal. Oh, dijajah semua sudah tahu kok. Tapi kebanyakan itu orang nakal itu memang dulu waktu masih mudanya enggak pernah nakal. Enggak pernah jelajah. Stop. Iki jenggot naga iki. Salah semut kita. Rame ya, sahabat Info Desa, rame ya. Kita lanjut ke Pak Abdul Yusuf ini. Durasinya 5 menit lagi kita selesaikan karena orangnya mau pulang. Sampai nanti, Bang. Sampai di mana tadi? Cerita. Masalah kebahagiaan, masalah Iya. kebahagiaan. Kebahagiaan petani dengan pegawai kan beda. Beda. Semuanya diukur uang. Semuanya rata-rata. Terus jelas rata-rata. Terus saya katakan tadi, biasa kalau orang sudah banyak uang kan melulu. Ya, melulu. Berarti mudanya tidak nakal. Enggak nakal. Oh, begitu. Mudanya itu enggak nakal, enggak pernah menjelajah kiri kanan. Memang sampai dulu pernah menjelajah kiri kanan. Aslinya penjelajah saya kalau masih muda itu. Sampai di mana? Keliling. Makanya begitu saya tua punya istri berhenti. Oh, begitu. Makanya kalau ada orang cerita masalah nakal perempuan saya enggak kaget. Enggak, istrinya enggak pernah tanya dulu sampai nakalnya piye-piye ngono. Ya pernah tanya, aja saya tahu kalau saya itu nakalnya kelewat. Ayo, Mbak, sampean gero berarti. Nah, sudah tahu juga mamanya kalau saya itu nakal dulu waktu masih muda. Nakal. Tapi sekarang enggak pernah. Belas, Pak, sudah tua. Atau sembunyi-sembunyi. Malu dengan anak-anaknya, Pak, sekarang sudah besar-besar. Jadi ke Kendarinya paling 1 tahun 1 kali. Iya, sekarang. Kalau dulu berangkat jam 5 pulang jam 5 subuh, Pak. Betul ini. Karena uang gitu ya. Iya, saya punya uang kok. Berangkat jam 5 pulang jam 5. Iya, terus. Kalau tadi kan petani dengan pegawai beda cara bahagianya. Kalau pegawai bagaimana? Masalahnya kalau saya jadikan pegawai itu sudah mau habis waktunya. Jadi belum kayaknya enggak mencukupi waktunya. Oh, berarti nanti. Nah, bicara belum selesai, sudah habis waktunya. Itu yang orang enggak enak mendengar. Oh, berarti besok yang khusus pegawai. Khusus pegawai dan petani jauh perbedaannya. Jauh perbedaannya. Jauh. Tapi buktinya pegawai juga banyak yang sengsara kok. Banyak yang sengsara itu karena tingkahnya sendiri. Namanya pegawai sudah dijamin sama pemerintah kok. Mulai dirinya sendiri, anaknya, istrinya, 2 orang terjamin kok. Masa kok enggak bisa bahagia? Ya terlalu tuh pegawai cap apa kalau yang begitu. Mau petani saja yang tanduk bisa macul itu sudah bahagia kan anak istri ya. Ngono. Ceritanya, Pak. Pegawai mati dapat pensiunan kok, Pak. Lah kalau kita tidak macul begini siapa yang kasih gaji pensiunan? Mati ya? Mati ya mati begitu saja. Ora nek pensiunan nih. Pensiun dari mana? Gak ngono. Belum habis waktunya ini. Tinggal 2 menit lagi, 2 menit. 2 menit habis. Iya. Tapi enggak seru kalau begini.
Serunya seperti apa? kurang mantep. Lah wong teh mulai. Iya, masalahnya itu. Iya, Harus. jangan terlalu panjang supaya orang tetap penasaran terus. Harus punya pertanyaan itu yang bagus-bagus begitu, Pak. Nah, carikan orang yang tepat bisa menjawab dan kasih solusi yang tepat. Biar yang belum tahu biar tahu, kan ngono. Sekarang pertanyaan saya kan seputar kehidupan pribadi. Saya belum bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain. Ya nanti kapan-kapan Pak ketemu lagi. Kalau yang pribadi-pribadi macam kisah cinta apa, saya kayak sekarang itu yang disenangi orang itu. Jadi orang lucu. Setelah saya lihat komennya kan bagus-bagus. Jadi di pertanian terus orang ya tidak senang, sudah bosan. Yo karena orang itu tidak bertani semua kok. Banyak jurusannya usaha kok. Nah, kalau kita cerita kisah pribadi kan, loh wong tani ya punya kisah cinta kok. Nah, ya semua manusia itu kan dunia pasti punya kisah cinta, Pak. Paling kalau di sinetron kan kalau orang tani kan yang laki-lakinya miskin, perempuannya kaya. Itu diatur sama sutradara, Pak. Lah iya. Nah, itu kan diatur sama sutradara. Nah, masalahnya kalau di TV kan petaninya miskin, laki-lakinya miskin, tapi kan ganteng, dipilih sing ganteng toh. Lah ya sutradara yang ngatur kok. Ya tetap mau, biar orang kaya tetap mau. Nah, tapi kalau petani, kalau kisah kehidupan nyata begini, kalau enggak kita sendiri ya, kalau petani terus kau sampean jene sing gelem ki lho, iku sing dadi pertanyaan. Ya, ya kate piye wong semua ditakdirkan dunia itu berpasang-pasangan. Berarti kembali kan sampean punya sisi-sisi positif. Jelas toh Pak, jelas. Apa nang ngarani? Arom apa? Apa kayak ngiku nang ngarani? Aura positif. Orang ganteng tapi mempesona. Nah, itu. Kalau orang lihat saya ganteng itu salah, keliru, saya tidak ada gantengnya. Cuma saya mempesona. Nah. Masa istrinya sampai tidak pernah muji? Tidak pernah. Sampai sekarang. Masa Mas kok sampai tuh ganteng. Kalau istri saya muji kok. Yo mempesona niki. Tapi mujine ya Mas, sampean ganteng tapi nak ranek tunggale. Semua laki-laki harus percaya diri. Mama nggak ada kesini. Harus percaya diri. Apa yang ditakdirkan sama kita, mukanya kita begitu, wajahnya begitu, harus kita bangga begitu wajah seperti itu. Iya. Nah, terus apa supaya ini supaya nanti anak-anak muda bisa mendengar, jangan patah semangat berarti aku elek, jangan minder begitu, tancap. Apanya pesannya buat anak-anak muda yang pas-pasan, yang wajahnya pas-pasan, supaya dapat istri. Pokoknya yang penting kita taksir perempuan-perempuan yang kepalang-alang semua saja itu. Diterima ya syukur, tidak terima tidak masalah, cari lagi. Oke, sahabat Info Desa, kita hentikan dulu ya karena sudah mau pulang. Besok kita sambung lagi. Jadi tetap dukung Info Desa Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.